pagi semua. Apa kabar? Panas ya. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian yang bersama-sama hadir tempat ini maupun yang beribadah secara online di rumah. Sungguh anugerah yang luar biasa jika pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati, jiwa, pikiran kita. Biarlah ibadah ini bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Dengan penuh ucapan syukur, kita mengingat betapa Tuhan yang sangat mengasihi kita, rela mati di atas kayu salib. Sudah sepantasnya lah Dia yang kita sembah dan kita agungkan. Mazmur 8 ayat yang kedua berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Mari, hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Dialah Raja di atas segala raja." Semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan
pengajian pada pagi hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Gloria Patri, berilah hormat padanya. Sebenarnya kita tidak layak menghadap hadirat-Nya yang kudus. Banyak hal yang kita lakukan, banyak hal yang kita pikirkan yang mendukakan hati Tuhan. Pada saat ini mari kita memeriksa diri kita, memohon ampun atas dosa yang kita perbuat agar kita dilayakkan menghadap hadirat-Nya. Kita nyanyikan sebuah lagu, Sebenarnya Ku Tak Layak. Mazmur 34 ayat yang ke-16 sampai 18. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Dengan sikap doa kita naikkan bait yang ketiga. Dengan kasih kau terimaku, sucikanku, selamatkanku. Janji
Pada pagi hari ini saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara baik yang ada di gereja ataupun di rumah masing-masing untuk mengambil waktu secara pribadi. Mohon pengampunan dari Tuhan. Mungkin selama ini kita mendukakan cita Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan, minta pengampunannya. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama kami mau mengucap syukur kepadamu untuk segala kasih pemeliharaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Walaupun masih di dalam suasana pandemi, 2 tahun kami menghadapinya. Namun kami kalau menengok ke belakang, kami boleh melihat bagaimana kasih setiamu, pemeliharaanmu yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Terbukti kalau pada pagi hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan. Dan bagi saudara yang juga di rumah mereka masing-masing. Kalau kami diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, itu juga semua karena anugerah Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam kehidupan kami yang baru kami lewati, ada banyak hal mungkin yang harusnya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Yang seharusnya kami hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang seharusnya kami hidup taat kepada Tuhan. Tetapi justru itu yang kami tidak lakukan. Kami melanggar akan segala mungkin perintah-perintah Tuhan. Kami menduka citakan Roh Kudus. Kami tidak mau dipimpin oleh Engkau. Dan tidak saja sampai di situ. Di dalam kehidupan kami juga mungkin sudah tidak menjadi kesaksian. Kami sebagai garam dan terang. Tetapi kami menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang juga yang belum percaya kepada Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini kami datang dengan kerendahan hati. Kami mohon pengampunan dari Tuhan. Agar ibadah pada pagi ini menjadi suatu ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Tidak ada dosa-dosa yang menghalangi ketika kami datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak mendengar doa-doa kami, karena ada dosa-dosa di dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan kami mohon, Kau sucikan, ampuni. Terlebih sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Oleh sebab itu Tuhan, sucikan, ampuni, dan siapkan hati kami untuk mengikuti perjamuan kudus. Kiranya Tuhan yang akan mendengar permohonan doa pengampunan kami ini. Dan kami percaya Tuhan akan mengampuni. Dengar doa kami yang kami pohonkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kami sudah berdoa. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengaku segala dosa-dosa di hadapan Tuhan, ada berita anugerah yang disampaikan kepada saudara pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jemaat besar duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabdanya yang akan dibawakan oleh hambanya, Pendeta Emeritus Chai Sufei, dengan tema Padang Gurun Pencobaan. Siapkah kita mendengar suaranya? Hanya dengan firman Dia menunjukkan jalan kepada kita saat kita sedang mengalami pergumulan. Mari, saya undang jemaat untuk menyanyikan sebuah lagu, Mendengar Suaramu. Kita siapkan hati, pikiran kita tertuju padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran.
mendengar suara. Sambil bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Kita katakan di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Biarlah nyanyian yang sudah kami nyanyikan itu boleh sungguh-sungguh keluar dari hati kami yang terdalam. Saat ini kami membuka hatimu untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kami sadar seperti firman Tuhan yang akan kami dengar, bahwa manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi kami harus mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu Tuhan tolong untuk hamba sendiri. Di dalam segala kelemahan, keterbatasan, kalau Tuhan sudah mempercayakan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang akan topang, kiranya Tuhan yang akan memimpin dari awal pemberitaan sampai akhir. Bahkan tolonglah untuk setiap jemaat-Mu, biarlah kiranya Kau tolong supaya mereka juga membuka hati dan pikiran, jika benih firman Tuhan itu benar-benar boleh jatuh di tanah yang subur, boleh bertumbuh, berbuah, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara sebebas-bebasnya. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja ataupun di rumah masing-masing. Kalau Bapak Ibu memperhatikan kalender gerejawi, bahwa hari ini kita memasuki masa Prapaskah. Masa Prapaskah tahun ini diperingati mulai tanggal 6 Maret dan nanti puncaknya pada Jumat Agung tanggal 15 April dan Minggu Paskah yaitu tanggal 17 April. Nah, oleh sebab itu selama masa Prapaskah saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan, untuk menghayati kembali akan kisah kasih pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tidak lain untuk menyelamatkan saudara dan saya, manusia yang dibelenggu dosa, agar kita lebih
dimotivasi untuk mengasihi Tuhan. Bukan saja mengasihi Tuhan, tapi kita ditantang juga untuk hidup bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam memasuki masa Prapaskah yang pertama, saya mengajak saudara untuk membaca Alkitab dalam Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-13. Nah, ini merupakan bagian misi Yesus. Misinya yaitu menjadi manusia untuk menyelamatkan menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam peristiwa di padang gurun kita dapat melihat di mana Yesus memperlihatkan dirinya sebagai manusia biasa seperti kita. Hanya dia tidak berdosa, tetapi sebagai manusia dia pun dapat mengalami pencobaan. Untuk itu mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ke-13. Lukas pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan ke-13. Yang berbunyi demikian, pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintah malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perikop yang baru saja kita baca sebenarnya adalah kelanjutan dari pasal 3 ayat 21 dan 22. Di situ dikatakan bahwa Roh Kudus turun ke atas Yesus. Roh Kudus turun ke atas Yesus berupa burung merpati. Tidak lain untuk menunjukkan bahwa hubungan pasal yang ketiga ayat 22 dan pasal 4 ayat yang pertama. Jadi sangat erat berhubungan. Maka ayat ini dapat diawali dengan maka Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Atau meninggalkan sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita tidak boleh mengartikan atau jangan sampai kita salah mengartikan bagian ini seolah-olah Roh Kudus mengangkat, seolah-olah Roh Kudus memindahkan Yesus ke padang gurun. Sebenarnya lebih tepat kalau diterjemahkan dalam konteks ini
memimpin. Ya, memimpin. Jadi Roh Kudus yang memimpin Yesus ke padang gurun. Yesus tinggal di sana yaitu 40 hari, 40 malam. Nah, saudara, kita ketahui, ya semua mungkin di antara kita sudah mengetahui bahwa padang gurun adalah suatu daerah yang boleh dikatakan berpasir. Ya, yang boleh dikatakan cukup luas dan kering ataupun gersang. Jadi selama waktu itu boleh dikatakan 40 hari Yesus dikatakan dia tidak makan apa-apa. Artinya apa? Ketika dia ada di sana Yesus berpuasa. Ya, jadi dengan sengaja dia mengambil waktu untuk berpuasa. Nah, oleh sebab itu kita dapat menganggap ketika Yesus tinggal di padang gurun, selain untuk dicobai oleh setan, untuk menyatakan ketaatannya kepada Allah, Yesus menggunakan waktunya untuk berpuasa. Dan saya pikir bukan hanya sekedar untuk berpuasa, tetapi dia juga ambil bagian di dalam berdoa, sekalipun mungkin tidak dicatat di dalam Alkitab. Nah, saudara, apa yang terjadi? Dikatakan setelah Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Saya pikir wajar kalau Yesus merasa lapar, karena dia adalah manusia seperti kita, hanya tidak berdosa. Dia adalah manusia yang sejati, maka dia juga mengalami apa yang kehausan, lapar. Nah, saudara, lapar merupakan salah satu titik, ya, salah satu titik lemah manusia. Jadi dalam keadaan lapar orang bisa kalap, dalam keadaan lapar orang bisa gelap matanya hingga dapat melakukan apa saja untuk menghilangkan rasa laparnya. Maka tidak heran mungkin saudara pernah membaca surat kabar atau pernah dengar berita, karena ada orang yang lapar itu tega, saudara, bisa membunuh saudaranya atau membunuh orang lain. Untuk apa? Untuk mungkin hanya sesuap nasi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, iblis memanfaatkan kesempatan itu untuk menjebak Yesus, mencoba Yesus. Iblis tahu saat itu Yesus membutuhkan roti. Saat itu Yesus membutuhkan makanan. Karena apa? Dikatakan lapar. Nah, saudara, kebutuhan Yesus saat itu akan makanan. Jelas sekali dipakai si iblis dengan mengusulkan. Apa yang dia usulkan? Untuk memenuhi kebutuhannya. Yang boleh dikatakan kebutuhan perutnya, yang boleh dikatakan tidak sesuai tempatnya. Maka di ayat yang ketiga di sini katakan, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Nah, saudara, iblis menantang. Ya, iblis menggoda. Menggoda siapa? Menantang siapa? Menantang Yesus. Untuk apa? Untuk mengubah batu ini menjadi roti. Apakah bisa? Bisa. Karena memang walaupun dia manusia sejati, tapi dia juga adalah Allah. Saudara, iblis sebenarnya dia mengakui, ya, mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi saudara, iblis ingin mencobai agar Yesus dengan cara yang mudah menunjukkan siapa dirinya. Ya, jadi menantang, menggoda untuk menunjukkan siapa dirinya. Dirinya adalah anak Allah. Dan tidak saja sampai di situ, iblis mencobai Tuhan sekaligus juga untuk menantang agar dia bertindak untuk kepentingan dirinya dengan mengubah batu jadi roti. Karena dia dalam keadaan lapar. Saudara, kita lihat bahwa Yesus tidak mau dijebak. Yesus tidak mau dicobai dengan perkataan ini. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti. Saudara, apa jawaban Yesus? Jawaban Yesus, kalau kita melihat di ayat yang keempat, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti. Maksudnya saudara, ada tertulis adalah dalam Alkitab,
dalam kitab suci bahwa manusia hidup bukan oleh roti saja. Saudara perhatikan kata saja. Jadi jangan rotinya ya, tapi perkataan saja. Nah, dari sini saudara mau menunjukkan bahwa manusia hidup di dalam dunia ini bukan oleh karena makanan saja. Bukan karena oleh roti saja. Atau mungkin kalau orang Papua bukan oleh karena ubi saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu kita dapat lihat dari Matius pasal 4 ayat 4, Ulangan pasal 8 ayat 3. Di sana dikatakan bahwa manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia membutuhkan selain kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan rohani, yaitu firman Allah. Karena apa? Kita tahu bahwa firman itu adalah bisa menguatkan dalam kita menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan. Firman Tuhan adalah juga pelita bagi kaki kita. Nah saudara, selama manusia hidup di dalam dunia, ya, tentu saudara, manusia masih memerlukan roti. Selama kita hidup di dalam dunia, manusia membutuhkan makanan. Bahkan saudara, Yesus pun tidak menolak bahwa manusia hidup tidak perlu roti. Tetapi manusia bukan hanya dari roti saja. Jadi manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi hidup dari roti saja itu tidak cukup. Tetapi manusia harus bersandarkan pada firman Tuhan. Berarti Tuhan, saudara-saudara, ingin agar kita pun sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya, agar kita juga sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan yang menopang hidup kita. Firman Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan. Bahkan firman Tuhan yang menghibur kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menolak godaan. Yesus menolak cobaan iblis untuk menggunakan kuasa keilahiannya. Yaitu mengubah batu menjadi roti. Dia menolak. Padahal dia sanggup, dia bisa. Tetapi saudara, Yesus tahu kedatangannya ke dalam dunia ini untuk membawa misi dalam rangka ketaatan kepada Bapa. Ketaatan kepada Allah. Oleh sebab itu dia tidak mau menuruti perintah-perintah yang disampaikan oleh si iblis. Karena dia jelas tahu bahwa ketika dia ada di dalam dunia, walaupun dia sebagai manusia, dia harus taat kepada Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iblis sadar bahwa pencobaan pertama yang iblis lakukan pada Yesus berkenaan dengan kuasa keilahiannya itu tidak berhasil. Diobok-obok, dikatakan jika engkau anak Allah. Saudara, tapi dia tidak berhasil untuk memperdaya Yesus. Saudara, maka dalam pencobaan yang kedua, apa yang dia pikirkan? Apa yang iblis pikirkan? Maka dalam pencobaan yang kedua, iblis menawarkan. Menawarkan apa? Menawarkan kuasa atas dunia kepada Yesus melalui cara yang boleh dikatakan mudah, asalkan Yesus mau menyembah. Maka di ayat yang ke-6 di sini katakan, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi miliknya. Saudara, dari bagian ini kita dapat lihat ya sebelumnya. Iblis itu membawa Yesus atau memimpin Yesus ke suatu tempat yang boleh dikatakan tinggi, ya, untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan semua kerajaan dunia
kepada Yesus, walaupun dikatakan hanya singkat, hanya boleh dikatakan sekejap. Ya, jadi naik ke atas ke tempat yang lebih tinggi, Yesus disuruh lihat ya seluruh dunia ini. Saudara, kerajaan merupakan lambang ya. Berbicara tentang kerajaan merupakan lambang kekuasaan. Merupakan lambang kejayaan dunia. Jadi semua kerajaan bukan hanya negeri yang diperintahkan oleh raja-raja, tetapi semua daerah di dunia yang ada penguasanya. Baik mungkin yang memimpin pada waktu raja, baik itu yang memimpin adalah presiden atau pemerintahan lainnya. Iblis mengatakan akan kuberikan kepadamu. Ya, jadi iblis, saudara, kalau kita lihat tidak hanya memperlihatkan semuanya pada Yesus, tetapi semua kerajaan katanya, kemuliaan itu akan diberikan kepada Yesus. Hanya satu syarat. Ya, syaratnya mudah. Kalau kita kan mau beli sesuatu dengan harga yang murah, ada banyak syaratnya. Ya, sekarang ibu-ibu kan sekarang kelimpungan, ya. Apa kelimpungan dengan apa? Barang-barang, baru dikatakan enggak semua barang sebenarnya ya. Hanya minyak, gas, semua naik. Nah, untuk mendapatkan minyak, ya, itu harus ngantri. Boleh dikatakan berjam-jam. Ada yang setengah hari hanya demi mendapatkan seplastik atau sebotol minyak. Nah, saudara, di sini iblis menawarkan, ya, selain menawarkan, boleh dikatakan dunia ini, ya, menawarkan segala kemuliaan dan menawarkan bahwa engkau akan hidup berkecukupan, bukan sekarang saja tetapi kelak kemudian, karena semuanya akan kuberikan kepadamu. Saudara, hanya satu syaratnya, itu menyembah satu kali saja, asalkan Yesus mau menyembah iblis. Nah, saudara, suatu tawaran yang boleh dikatakan menggiurkan, ya, suatu tawaran yang boleh dikatakan menarik. Jadi tidak usah, boleh dikatakan kerja keras, tidak usah berusaha, tinggal menyembah, tinggal boleh dikatakan hanya membungkuk, hanya sujud atau merebahkan diri dengan muka ke tanah di hadapan si iblis. Mudah enggak? Mudah. Begitu menyembah, begitu sujud, bim salabim, bukan bim salabim ya. Langsung diberikan semua-semuanya ini yang ada di dalam dunia ini, termasuk kemuliaannya, kekuasaannya kepada Yesus. Tapi apa jawab Yesus? Yesus tidak katakan, oh ya aku mikir dulu ya, untung ruginya. Atau dia pikir-pikir atau mulai bimbang, mulai ragu. Saudara, jawab Yesus itu sama. Jadi jawaban Yesus sama seperti pencobaan pertama. Jadi jawabannya dengan mempergunakan firman Tuhan. Pencobaan pertama yang dilakukan iblis kepada Yesus. Yesus menjawabnya dengan firman Tuhan. Ada tertulis, berarti ada tertulis dalam kitab suci untuk melawan iblis. Maka dikatakan di ayat yang ke-8, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus menyadari akan misinya. Datang ke dunia dengan naik ke salib. Bukan naik ke tahta dunia. Ya, kalau tadi dengan untuk taat kepada Bapa, tetapi kalau kita lihat datang ke dalam dunia yaitu sama taat, yaitu naik ke salib. Bukan naik ke tahta dunia. Nah, oleh sebab itu Yesus menolak godaan iblis untuk menyembahnya. Demi memperoleh tahta dunia. Demi memperoleh kekuasaan dunia. Demi
kuasa atas dunia. Yesus tahu bahwa dunia dan isinya adalah sebenarnya milik Allah, bukan milik iblis. Oleh sebab itu dia tidak mau tunduk, tidak mau menyembah, karena dia tahu yang patut disembah hanya Allah. Nah, saudara, 2 kali Yesus mengalahkan pencobaan dengan satu cara, yaitu kembali pada firman Allah. Itu di ayat 4, di ayat yang ke-8. Ya, jadi untuk melawan godaan iblis, untuk melawan pencobaan si iblis, Yesus mengalahkan pencobaan dengan satu cara, yaitu kembali pada firman Allah. Ada tertulis dalam kitab suci. Saudara, cukup ampuh ya boleh dikatakan. Cukup ampuh enggak? Ya cukup. Tetapi saudara, memang iblis itu terkenal lihai. Ya, iblis itu terkenal licik. Iblis itu terkenal pintar. Maka iblis saudara tidak stop sampai di situ. Tapi kalau kita lihat selanjutnya, iblis datang lagi untuk ketiga kalinya. Mencobai Yesus. Jadi datang ketiga kalinya untuk mencobai Yesus. Pencobaan ketiga yaitu mencobai Allah. Jadi iblis menyuruh Yesus untuk mencobai Allah. Yaitu untuk melakukan sesuatu yang boleh dikatakan ajaib bagi dirinya. Karena kalau kita melihat di ayat yang ke-9 di sini katakan, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Dan dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, perhatikan ya si iblis, ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintah malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Nah saudara, kalau kita lihat dari sini, ya si iblis dia berpikir, aku kalah. Yesus tidak bisa dicobai karena melawannya dengan firman Tuhan. Maka si iblis juga pintar, licik kata saya tadi katakan. Maka dia juga memakai firman Tuhan. Ya, dia juga si iblis sekarang memakai firman Tuhan. Ya dengan cara yang sama. Yesus memakai firman Tuhan, maka dia juga boleh dikatakan memakai firman Tuhan. Ya, setelah Yesus dibawa boleh dikatakan ke atas bumbungan bait Allah. Si iblis memerintahkan Yesus untuk menjatuhkan diri. Atau dengan kata lain terjun. Ya. Karena apa? Ada tertulis. Jadi kalau engkau mau terjun, engkau mau menjatuhkan diri, bukankah ada tertulis? Ya, bukankah ada tertulis di dalam Alkitab bahwa ya malaikat-malaikat atau Tuhan boleh dikatakan boleh dikatakan menopangnya. Nah, sini kita lihat si iblis tuh benar-benar lihai. Ya, mencoba ya untuk menjebak Yesus agar dia boleh memaksa, jadi mencoba memaksa Allah untuk menunjukkan perlindungannya kepada dirinya. Karena bukankah dikatakan Allah berjanji melindungi. Allah berjanji boleh dikatakan memelihara anak-anaknya. Tetapi saudara, perlindungan dan pemeliharaan Allah tidak boleh sebenarnya ya dituntut dengan jalan menciptakan bahaya. Ya, jadi jangan Tuhan berjanji melindungi kita. Tuhan berjanji memelihara kita. Tetapi dalam kehidupan kita semau-maunya. Atau mungkin kita juga mencobai Tuhan. Nah saudara, kalau kita lihat di sini iblis benar-benar lihai. Memutarbalikan firman Tuhan yang iblis juga sebenarnya kutip. Ya tadi Yesus juga mengutip dari Perjanjian Lama. Dan kalau kita lihat di sini iblis pun saudara mengutip ya Perjanjian Lama yang diambil dari Mazmur 91 ayat 11 sampai dengan 12. Yang menyatakan bahwa Allah sebenarnya menjanjikan pemeliharaan atas hamba-Nya. Saudara, memang Tuhan mengatakan Allah berjanji untuk memelihara anak-anaknya, akan memelihara hamba-hambanya. Jadi bukan Yesus,
Jadi bukan Yesus. Tapi kalau kita lihat di ayat yang ke-10. Sebab ada tertulis, si iblis ini mengatakan, sebab ada tertulis mengenai engkau, berarti mengenai Yesus. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi ayat ini dikutip dari Mazmur 91 ayat 11 sampai dengan ke-12. Tapi di situ tidak ada indikasi menunjukkan kepada Yesus. Tetapi kepada hamba-hamba. Boleh dikatakan kepada hamba-hambanya. Jadi bukan kepada Yesus. Saudara, jadi kita harus perhatikan akan konteks. Ya. Jadi kalau kita baca Alkitab yang seringkali kita dengar. Harus kembali kepada konteks. Apa latar belakang yang mendahului kisah atau cerita itu. Nah, saudara, apakah jawab Yesus terhadap pencobaan si iblis ke yang ketiga? Kalau kita lihat, Yesus tidak mau lagi berdebat. Yesus tidak mau lagi berargumentasi dengan si setan. Karena pikir gue capek nih ya. Harus berargumentasi. Harus menjawab. Ada tertulis dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita lihat. Dia atau Yesus menjawab. To the point. Ya. Maka di ayat yang ke-12. Di sini dikatakan. Katanya. Kata Yesus. Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi tidak tertulis lagi, tetapi ada firman yang mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudaraku, iblis sadar, ya, dan dia boleh dikatakan kembali menelan apa itu kekalahan. Iblis memakai Alkitab, tapi ia tidak tahu bahwa Yesus jauh lebih hebat menguasai Alkitab dibanding si iblis. Yang mungkin asal comot, tidak lihat konteksnya, tidak lihat latar belakangnya. Saudaraku, dari kisah pencobaan yang dilakukan iblis terhadap Yesus di padang gurun memang akhirnya atau berakhir dengan kemenangan Yesus. Ya. Tapi saudara, kalau kita perhatikan kalimat selanjutnya, memang Yesus menang. Karena apa? Karena iblis, kalau kita lihat, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu di ayat 13, ia mundur daripadanya. Si iblis sudah bohwat, saudara. Pakai cara jurus apa aja, nggak bisa. Termasuk jurus firman Tuhan, ngikut-ngikut Yesus. Tapi dia salah menerapkan. Salah memakainya. Saudara, akhirnya di sini katakan, iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Ia mundur daripadanya. Apa kalimat atau kata-katanya sampai di situ? Tidak, saudara. Tetapi di sini katakan, ia mundur daripadanya. Iblis mundur daripadanya. Dan menunggu waktu yang baik. Jadi dari sini apa? Dia sedang menunggu timing yang tepat. Timing yang pas. Untuk dia mau kembali lagi mencobai Yesus sebagai manusia. Saudara-saudara, jika Tuhan Yesus saja, ya, Tuhan Yesus sebagai manusia yang sejati, iblis tidak pantang menyerah. Untuk apa? Untuk terus mencobai Yesus. Apapun dia lakukan. Agar apa? Agar Tuhan boleh dikatakan menggagalkan karya keselamatannya di atas kayu salib. Tapi kalau kita lihat, Yesus maksud saya, tidak dengan mudah saja dia mengalah. Tetapi tetap dia taat. Dia tahu akan misinya datang ke dalam dunia. Saudara, maka oleh sebab itu, kita sebagai manusia, ya, kalau iblis saja digoda,
dicobai terus menerus. Diperdaya saudara. Dengan cara supaya dia jatuh. Nah saudara, iblis pun akan menghalalkan, boleh dikatakan segala macam cara dan keadaan untuk mencobai atau untuk menjatuhkan anak-anaknya. Nah oleh sebab itu, bagaimana caranya? Agar kita pun menang terhadap pencobaan. Ya, yang boleh dikatakan tiap saat datang kepada kita. Misalnya apa saudara? Kekuasaan. Ya. Kekuasaan. Bukankah kita pada umumnya mungkin ada yang apa dikatakan kekuasaan yang bisa membuat kita akhirnya sombong. Siapa saya? Misalnya, saya ini bos, saya ini kepala keluarga, saya ini mungkin penatua majelis dan lain sebagainya. Hati-hati saudara, orang yang punya kedudukan tinggi itu, ya, iblis bisa mencobai, iblis bisa menggoda kita. Untuk apa? Untuk memakai mungkin kekuasaan yang ada, yang melekat di dalam diri kita. Yang akhirnya saudara, mungkin kita memakai kekuasaan itu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Karena apa? Siapa saya ini? Saudara, kita harus hati-hati. Banyak orang yang jatuh dalam dosa kesombongan. Aku ini siapa? Hati-hati. Nah tidak saja sampai di situ. Saudara, banyak orang yang saat ini ingin cepat kaya. Iblis pun saat ini menawarkan. Ya ada banyak saudara. Tawaran-tawaran yang mungkin yang diberikan oleh iblis. Tapi tidak langsung iblis datang kepada kita kan. Memakai seseorang atau memakai orang. Ya contoh yang nyata saudara. Satu kali saya didatangi oleh seorang kenalan. Ya. Yang mengatakan awalnya cerita ngalir ngidul. Tapi singkat ceritanya mengatakan begini. Ibu, ada uang? Ya kata saya, ada lah. Masa enggak ada ya? Gitu. Tapi dia untung tidak tanya berapa banyak uang saya. Gimana Bu? Sekarang kan ibu kalau titip uang di bank, atau nabung uang di bank, atau deposito di bank, bunganya kecil kan? Iya kata saya teh. Boro-boro, hoyong bunga, bayarin admin, pajak begitu ya. Nah gimana Bu? Saya akan memberikan 5%. Waduh, pada waktu itu saya mulai twing gitu ya. 5% gitu ya. Jaminannya apa? Jaminannya hanya saya. Kan ibu kenal saya siapa? Saya orang benar, saya orang jujur. Jadi kalau ada apa-apa ya cari saya saja gitu ya. Jadi dia tuh mungkin perantara, jadi bukan untuk dia. Wah, saya kalau kita mah diolok-olok karena jaminannya saya dan sebagainya. Lalu saya juga melihat orang itu baiklah. Tapi akhirnya saudara, saya katakan tidak. Kata saya uang sayanya segini-gininya nanti diinvestasikan begitu ya. Atau diapakan. Jadi akhirnya muncullah nanti nama saya di koran PR. Ibu Sufei terkena investasi bodong. Nah, gawat kan? Hamba Tuhan. Ya, investasi bodong. Ya kan? Nggak jelas juntrungannya dan sebagainya. Saya akan katakan tidak. Saudara hati-hati dalam hal ini. Ada orang yang ingin saudara cepat kaya dan sebagainya. Dia nggak pikir saudara. Bahwa banyak penipuan-penipuan yang saat ini terjadi. Karena memang susah di dalam musim pandemi ini cari uang atau usaha. Jadi dengan cara apapun dilakukan itu harus hati-hati. Ada beberapa jemaat yang akhirnya saudara kehilangan harta bendanya. Karena apa? Investasi bodong dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya apa?
ngegel curug. Tahu ngegel curug? Gigit jari. Nah saudara, inilah ya juga yang ditawarkan kepada Yesus oleh si iblis. Aku akan berikan semuanya kok untuk kamu, asal gampang. Tunduk saja. Mau nyembah saja. Nah saudara yang dikasih banyak cobaan-cobaan. Pencobaan yang menghantam di dalam kehidupan kita. Kepada kita. Nah, oleh sebab itu bagaimana caranya? Agar kita pun menang atas pencobaan. Seperti Tuhan Yesus pun. Seperti Yesus pun sebagai manusia dia menang terhadap pencobaan. Dia 3 kali dicobai oleh si iblis. Dengan hal-hal yang boleh dikatakan mudah. Hal-hal yang boleh dikatakan menggiurkan. Tetapi dia tidak jatuh pada pencobaan. Tetapi dia menang atas pencobaan. Itu dengan apa saudara? Menggunakan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan adalah senjata yang dapat dipakai. Untuk apa? Untuk supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, tapi bukan berarti ketika pencobaan datang kepada kita. Misalnya contoh yang tadi. Ada orang yang datang kepada saya. Misalnya, supaya ada uang gak? Itu ya tabungin ke saya 5%. Lalu saya ingat khotbah yang mungkin disampaikan dengan firman Tuhan begitu-begitu ya. Bukan saudara, bukan berarti kita dibawa firman Tuhan ini. Saya sedih sekali masih banyak kalau saya lihat YouTube dan dilihat di YouTube. Ada orang-orang yang sakit, didoakan, disembuhkan. Di tarangnya itu ditaruh apa? Alkitab. Ada yang ditaruh di tarangnya itu apa? Salib. Aduh. Ngeri sekali, itu harus hati-hati. Tapi maksudnya bukan begitu. Caranya agar kita menang atas pencobaan menggunakan firman Tuhan adalah apa? Firman Tuhan itulah senjata. Ya, senjata yang dapat kita pakai tak kala iblis berusaha mencobai kita. Jadi bila kita tidak kenal akan firman Tuhan, bagaikan katanya prajurit yang maju berperang tanpa perlengkapan senjata, maka kita akan kalah. Contoh, hari Minggu, hari Sabat, Tuhan berikan untuk apa? Beribadah. Ya, Tuhan berikan untuk kita berbakti kepada Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat, hari perhentian untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi jujur saudara, saat ini banyak orang-orang yang tidak lagi mentaati akan firman Tuhan. Iblis menggoda, iblis boleh dikatakan mencobai. Gak apa-apalah 1 kali kamu gak beribadah. Ini suasana lagi belum pandemi ya. Gak apa-apalah kamu gak beribadah. Kan masih ada minggu yang akan datang. Berarti minggu kedua lagi ada godaan lagi. Gak apa-apa, kan masih ada minggu yang akan datang. Akhirnya apa saudara? Kebablasan. Maka saya sering kali memperhatikan jemaat yang kalau 1 kali, 2 kali tidak datang, biasanya saya telepon. Ini ceritanya sebelum pandemi ya, telepon. Saya tanya, kenapa tidak ke gereja? Karena kalau enggak, 1 kali, aduh rasanya memang enggak enaknya enggak ke gereja kok. Hari Minggu saya lagi di mana? Minggu kedua, ya saya juga enggak enak. Tapi lama-lama saudara, udah terbiasa enggak ke gereja. Nah seperti sekarang, kita menghimbau terus, ayo kembali beribadah secara komunal. Tapi susahnya saudara, setengah mati. Ya hanya Tuhan saja yang bekerja. Nah saudara hati-hati. Banyak pencobaan, jangan sampai kita ditipu oleh si iblis. Atau istilahnya bohong-bohongan kecil, gak apa-apa. Aduh, kalau sekarang hidup jujur mah, gak akan mati. Gak akan hidup. Sedikit-sedikit mah gak apa-apalah. Istilahnya bohong putih. Ya. Di hadapan Tuhan kecil besar itu dosa kalau yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah oleh sebab itu mari saya mengajak saudara untuk terus membaca firman Tuhan. Bukan saja membaca firman tetapi merenungkan firman Tuhan itu. Lalu mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap tahun. Di dalam menutup tahun dan di dalam memasuki tahun yang baru. Kita berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan berikanlah kepada saya kekuatan.
berikanlah kepada saya kemampuan untuk membaca Alkitab kembali dari awal kejadian. Ya, hari pertama masih oke, hari kedua oke, hari ketiga, terus akhirnya mentok di Keluaran. Itu kan saya pernah sering kali katakan. Terus aja di Keluaran, gak mau keluar-keluar. Kitab Keluaran, terus gak mau keluar-keluar. Jadi makanya tidak tahu cerita yang selanjutnya apa. Firman Tuhan apa. Dapetinnya nanti kalau apa? Ya kalau tiap minggu ke gereja. Nah saudara, oleh sebab itu supaya kita tidak diperdaya. Tidak dicobai. Sehingga kita jatuh dalam dosa. Maka saudara, kita harus baca firman Tuhan. Dalam Mazmur 19 ayat 11. Di sana dikatakan, dengan apakah seorang muda atau dengan apakah kita mempertahankan kelakuan bersih yang sesuai tentu dengan Tuhan, maka dikatakan dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi bagaimana caranya supaya kita mempertahankan hidup kudus, hidup benar? Itu dengan firman Tuhan. Enggak ada cara lain lagi. Yang jitu. Yesus pun melawan setiap pencobaan dengan firman Tuhan. Kalau saudara tidak mau baca firman Tuhan tiap hari, tidak mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, maka tidak heran saudara. Banyak anak-anak Tuhan yang awalnya setia beribadah, yang awalnya setia di dalam melayani Tuhan dan sebagainya, tapi sekarang meninggalkan Tuhan demi kekayaan, demi mungkin isi dunia ini, demi kekuasaan, demi mungkin karena pasangan hidup dan lain sebagainya. Tapi marilah kita yang masih hidup dalam dunia ini tidak tahu sampai kapan pencobaan itu akan terus semakin hari semakin gencar menyerang kita. Karena apa? Karena iblis tidak senang bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Iblis tidak senang bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dia akan terus menggagalkan akan karya keselamatan. Nah oleh sebab itu mari. Tidak ada istilah bagi saya ini terlambat. Ya, tidak ada istilah terlambat. Mari, nggak usah gengsi. Mulai nanti baca lagi Kejadian nggak apa-apa. Semoga tidak terus ada di dalam, tidak mau keluar-keluar ya. Semoga nanti tahun depan yang di dalam memasuki tahun yang baru mungkin 2023 kita sudah baca mungkin melewati Keluaran. Nah kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami menyadari hidup di dalam dunia ini ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak godaan-godaan, atau ada begitu banyak pencobaan-pencobaan yang terus menghantui kami. Situ Tuhan tolong, kalau pada pagi hari kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bantu kami, untuk kami juga boleh belajar meladani dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika dicobai oleh iblis, dia tidak menghadapinya atau melawannya dengan kekuatan diri sendiri, dengan kepintaran. Tetapi Yesus melawannya itu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah menjadi bagian di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami. Berikanlah kepada kami kepekaan. Berikanlah kepada kami terus menerus untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya, mengerti akan firman Tuhan itu. Dan kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan Tuhan untuk kehidupan kami ini. Biar akhirnya Tuhan yang akan terus ingatkan bahwa manusia hidup bukan oleh roti saja. Tetapi kami membutuhkan firman Tuhan yang menguatkan perjalanan hidup kami ini. Dengar doa kami yang kami pohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita akan melaksanakan perjamuan kudus, mari saya mengajak
Saudara-saudara, untuk mempersiapkan diri, kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 393, bait pertama dan kedua saja. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, terlebih dulu kita akan sekali lagi memeriksa diri kita. Apakah masih ada dosa-dosa? Kita mohon pengampunan dari Tuhan, supaya kita dilayakkan untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau mengetahui keadaan kami saat ini. Kalau masih ada dosa yang kami sembunyikan di hadapan-Mu, biarlah saat ini juga Kau akan menilik hati dan pikiran kami. Karena sebentar lagi kami akan menerima perjamuan kudus yang mengingatkan bahwa Engkau telah datang dalam dunia ini untuk menjalankan misinya, yaitu taat, mati di atas kayu salib untuk mengampuni kami dari dosa. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur untuk segala kasih pengorbanan yang Tuhan berikan. Siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita akan melaksanakan perjamuan kudus, saya tak jemu-jemu sebagai hamba Tuhan mau menyampaikan makna
dari perjamuan kudus sehingga kita tidak salah ketika kita menerima perjamuan kudus. Bahwa perjamuan kudus adalah sakramen yang diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus pada malam ia dihianati untuk dilaksanakan di dalam gerejanya sampai ia datang kembali. Melalui perjamuan kudus ini kita mengingat akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita, yang mana mengingatkan kita akan kasih-Nya yang begitu besar dan ajaib dalam hidup kita. Melalui perjamuan kudus ini kita memberitakan akan karya keselamatan melalui karya pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna. Dalam perjamuan kudus ini Tuhan Yesus hadir secara rohani melalui Roh Kudus untuk membawa kita kepada persekutuan dengan Kristus. Jadi perjamuan kudus merupakan anugerah Allah bagi kita. Karena Tuhan Yesus yang bertindak, Tuhan Yesus yang berinisiatif untuk membawa kita bersekutu dengan Dia. Supaya melalui persekutuan ini, Ia memberi kesaksian dan peneguhan akan anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Dan dengan demikian, iman kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. Dalam perjamuan kudus ini, kita tidak hanya dipersekutukan dengan Tuhan Yesus, tetapi juga dengan sesama saudara seiman, supaya kita dapat hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Karena itu, marilah kita menerima perjamuan kudus ini dengan satu ucapan syukur, dengan iman yang sungguh, dengan sikap serta tekad untuk taat kepada Tuhan Yesus. Dan kita berkomitmen untuk hidup saling mengasihi di antara saudara seiman. Oleh sebab itu saya mempersilahkan petugas perjamuan kudus untuk Saudaraku, setiap kali kita menerima perjamuan kudus, ingatlah bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan. Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata bahwa cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Sebentar petugas akan membagikan roti dan anggur ini sekaligus. Dan saya harap Bapak Ibu yang sudah siap dan yang sudah disidi atau dibaptis, nanti petugas begitu mendatangi Bapak Ibu untuk mengambilnya, dan setelah itu berdoa. Nanti kita setelah semuanya terbagi kita akan sama-sama menikmati. Saya akan memandu untuk Bapak Ibu.
Adakah di antara saudara yang siap untuk menerima roti dan cawan anggur ini tetapi terlewatkan, bisa angkat tangan? Tidak ada. Silakan. Mari saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri untuk terlebih dahulu membuka bagian atas dari plastik ini. Setelah mendapatkannya, mari kita sama-sama dengan penuh pengucapan syukur makan dari roti ini. Amin. Lalu yang kedua kita akan membuka cup ini. Setelah mendapatkannya, mari kita sama-sama dengan penuh ucapan syukur menerima cawan anggur ini. Mari kita berdoa. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh menikmati akan perjamuan kudus. Bersyukur Tuhan mau memberikan diri untuk kami orang-orang berdosa yang sebenarnya kami tidak layak untuk menerima akan keselamatan. Itu Tuhan, tolonglah kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Untuk bagaimana kami juga boleh melihat di sekeliling kami ada banyak jiwa-jiwa yang belum percaya mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Tuhan tolong supaya kami juga boleh memberitakan keselamatan kepada orang-orang yang kami jumpai. Sehingga mereka pun boleh mengenal Engkau sebagai satu-satunya Juru Selamat. Dengar doa kami dan pengucapan syukur kami. Yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Sementara cup-cup yang kosong dikumpulkan, mari kita akan sama-sama memuji Tuhan kembali dari KPPK, bait yang ketiga. Sebelum saya serahkan kepada
liturgos, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang 19 sampai dengan 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan lagi milik kamu sendiri. Sebab itu telah diberi dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Saya serahkan kepada liturgus. Saya undang jemaat bangkit berdiri bersama gereja segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagaimana tertera demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bersyukur padanya kita masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi jemaat yang hadir, boleh memasukkan ke dalam amplop ini atau men-scan QR code. Juga yang di rumah dapat mentransfer pada QR code yang tertera di layar. Mari bersama kita naikkan pujian, Ku hidup bagimu. Ku tahu ku hidup bagimu. Tidak mudah untuk hidup bagi Tuhan, tapi saya yakin dan percaya ini menjadi tekad dan kerinduan kita, dan Dia akan memampukan kita untuk kita dapat menjadi saksi. Kita naikkan lagu ini bersama-sama. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Ku tahu ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita katakan sekali. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan. Bersyukur kita diberi anugerahnya mengenal Dia, Allah yang hidup. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yesus, Kau kebenaran Yang menyelamatkanku. yang menyelamatkanku. Dia memberikan
Tuhan dalam kehidupan kami. Melewati banyak hal dalam kehidupan ini. Melewati banyak cobaan iblis di depan kami. Kadang kami tergoda Tuhan. Tapi kami selalu Tuhan pimpin. Selalu Tuhan sertai. Kembalikan kami ke jalan yang benar. Tuhan, kami rindu hidup kami dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkati persembahan ini, berkati gereja-Mu, berkati jemaat-Mu dalam mengelola persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin. Doa syafaat kita pada pagi hari ini, kita berdoa untuk stabilitas ekonomi di Indonesia, khususnya terkait dengan naiknya harga bahan-bahan pokok yang terjadi saat ini. Mari kita buka suara, kita satu hati, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berdoa bagi bangsa ini ya Bapa, yang sedang mengalami ketidakstabilan ekonomi. Mohon Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan pada pemerintah, agar dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengatasi keadaan ini, dan tidak terjadinya kerusuhan ya Bapa. Makasih Bapa untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami masih bisa merasakan kasih-Mu di kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu tempat ini yang mungkin mereka bergumul dalam masalah ekonomi. Kiranya Tuhan tetap menyertai mereka, tetap merasakan apa yang kami alami, dan tolong biarlah kami bisa melewati pergumulan dengan baik. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya di penghujung ibadah kita. Kita naikkan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Chai Sufei. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, mari arahkan iman, pengharapan, dan kasih kita pada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Kebaktian selesai, mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati kita semua. Ada warta yang akan saya bacakan. Yang pertama, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Sit Syok Chang pada hari Senin 28 Februari 2022. Beliau adalah mama dari Ibu Lim Syuin dan mama mertua dari Bapak Tommy. Almarhumah telah dimakamkan di pemakaman Cikadut pada tanggal 3 Maret 2022. Segenap hamba Tuhan, majelis, dan jemaat GKM Hosana mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua adalah berita pemberkatan pernikahan. Pada hari Sabtu 12 Maret pada pukul 11 di GKM Hosana, Jalan Dr. Junjunan 141 Bandung akan dilangsungkan pemberkatan pernikahan yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Antoni Nathan.
antara Saudara Indra Pratama, AS 0320, putra pertama, anak pertama dari Bapak Tonianto dan Ibu Ana Sopiana, dengan Saudari Selva Natali, AS 0259, putri tunggal, anak kedua dari Bapak Sugianto Cokrowibowo dengan Ibu Micili Hamzah. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian. Yang ketiga adalah pembinaan digital. Saksikan materi pembinaan Kompas Iman dalam YouTube channel GKI Mohosana pada setiap hari Selasa dan Sabtu. Selasa 8 Maret 2022, topik ayat-ayat cinta, Kitab Kidung Agung. Narasumber Evangelis Henry dan Evangelis Ivan. Dan pada hari Sabtu 12 Maret 2022, dengan topik peperangan, ancaman perang Rusia-Ukraina dan perang Korut. Narasumber Pendeta Chandra dan Evangelis Ivan. Demikian warta hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Mohon keluar dari sebelah kiri dulu agar tidak ada kerumunan.